Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Azkia dengan nomor induk mahasiswa 23592011056. Saya dari Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan mengulas soal materi UTS minggu kemarin. Yang pertama, menyebutkan 7 aplikasi sistem informasi, yaitu ada e-commerce, m-banking, e-learning, UC browser, yang kedua, singkatan dari SDLC, yaitu Software Development Lifecycle. Lalu menyebutkan maksud dari SDLC adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembangan untuk mendesain secara bangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga, ada tahapan SDLC dan penjelasannya. Yang pertama ada planning. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pembangunan proyek. Lalu yang kedua ada tahap analisis. Pada tahap ini tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem. Lalu yang ketiga ada desain. Berdasarkan yang telah ditentukan sebelumnya, maka tim akan membuat rencana desain atau spesifikasi desain. Lalu yang keempat ada development. Dalam fase ini proses pengembangan software dimulai. Jadi pengembangan sistem akan dimulai pembangunan seluruh sistem dengan menulis kode menggunakan bahasa program yang dipilih. Lalu yang kelima ada testing. Tahap SDLC ini melibatkan para software quality asuransi untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsional yang harus diharapkan. Lalu yang ketujuh ada implementation. Setelah pengujian perangkat lunak selesai dan tidak ada yang tersisa pada sistem, maka tahap implementasi dapat dimulai. Lalu yang ketujuh ada maintenance. Tahap SDLC yang terakhir ini adalah proses maintenance atau pemeliharaan software. Di tahap ini tim akan melakukan pemeliharaan sistem dan rutin melakukan pembaharuan agar kinerja software tetap dapat optimal. Lalu lanjut nomor 4 adalah menyebutkan 7 metodologi pengembangan sistem. Dan yang pertama ada model waterfall, yang kedua model prototype, yang ketiga model agile, yang keempat ada RAD atau rapid application development, dan yang kelima ada dynamic system development model, yang keenam model spiral, dan yang ketujuh model P. Lalu yang kelima menjelaskan metodologi pengembangan sistem yang cocok digunakan untuk aplikasi e-commerce yang memiliki pengembangan fitur secara rutin. Metode yang saya pilih adalah metode dalam pengembangan sistem e-commerce berbasis web, yaitu metodologi waterfall. Metodologi waterfall terdiri dari tahap requirement definition system and software design implementation, dan unit testing, integration, dan system testing, dan operation and system testing, dan operation and maintenance, and operation and maintenance. Dengan menggunakan metode waterfall, perusahaan dapat menggali dan mengatasi masalah yang mungkin timbul saat pengembangan sistem website e-commerce. Ini akan memastikan bahwa website e-commerce yang dikembangkan dapat digunakan secara efisien dan efektif oleh perusahaan dan pelanggan. Lalu nomor 8 saya akan menampilkan gambar sekaligus menjelaskan perbedaan metode waterfall dan agile. Di sini metode waterfall adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak dengan tahapan analisis, kebutuhan perencanaan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan, sedangkan metode agile
adalah sebuah metodologi dalam pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan berulang yang terdiri dari aturan dan solusi yang sudah disepakati. Metode ini juga dilakukan dengan sistem kolaborasi antar tim secara terstruktur dan terorganisir. Lalu yang ketujuh menjelaskan desain user interface. Desain interface system adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam perangkat lunak atau terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Dan yang selanjutnya ada nomor 7, yang di sini saya akan menjelaskan dua jenis prototype dalam metodologi pengembangan sistem. Yang pertama ada fidelity prototype, memungkinkan pengguna untuk menggunakan pengalaman yang lebih dekat dengan produk sebenarnya, karena prototype ini memiliki tingkat kecanggihan dan detail yang tinggi. Lalu yang kedua ada interaktur prototype interaktif. Prototype jalur jenis ini adalah prototype yang mungkin pengguna untuk berinteraksi dengan elemen-elemen antar muka pengguna dalam mendesain entertain prototype, mencangkup navigasi antara muka pengguna, animasi, dan respon interaktif lainnya. Dan yang nomor 9, saya akan menjelaskan perbedaan antara user interface dan user interface. User interface design memiliki proses dan pendekatan yang berfokus pada keindahan elemen visual dan kreativitas pada elemen grafis. Sedangkan proses pendekatan user interface design lebih berfokus pada riset pengujian hingga analisis agar bisa memahami preferensi pengguna. Lalu yang terakhir ada nomor 10, saya akan menyebutkan nama metodologi pengembangan sistem yang sudah diterapkan gambar pada soal, dan saya akan mencantumkan gambarnya di sini. Lalu saya akan menjelaskan 3 kekurangan dan 3 kelebihan dari metode pengembangan tersebut. Lalu kelebihannya yang pertama, mengurangi waktu pengembangan. Yang kedua, memfasilitasi umpan balik pelanggan dan produk akhir memuaskan semua pemangku kepentingan. Yang ketiga, memungkinkan integrasi dari awal. Lalu adapun kekurangannya, yang pertama tergantung pada tim. Lalu adapun kekurangannya yang pertama yaitu tergantung pada tim pengembangan atau desain yang terampil. Yang kedua, hanya dapat membangun proyek termodulasi. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk proyek murah karena biaya otomasi dan pemodelan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.